api asing, tapi api Roh Kudus. Amin. Bukan api dunia, tapi api Roh Yahweh. Ada haleluya. Amin. Kita percaya bahwa Roh Kudus itu bekerja ya. Baru pertama kali tapi hujan sebagus karena sudah ada doa. Amin. Banyak doa, banyak berkat. Kurang doa, kurang berkat. Kurang doa, kurang berkat. Jadi banyak doa. Amin. Haleluya. Pujilah Yahweh. Amin. Amin. Kita memang suka telat ya, amin. Orang suka telat datang. Kalau saudara nonton bioskop film, saudara telat apa jadinya? Telat setengah jam, saudara udah lupa itu. Apalagi datang sama Bapak Yahweh. Amin. Jangan suka telat. Jangan suka telat. Ya apa ya? Ngasih intermezzo ya, supaya nggak terlalu tegang. Jadi kerja buat Tuhan selalu manusia. Saya akan bawakan firman Tuhan tentang apa saudara? Tentang peristiwa dahsyat akhir zaman. Ada itu ayat-ayatnya Stephen di khotbah tanggal khotbah 17 Januari itu ya. Jadi peristiwa dahsyat akhir zaman itu 7 meterai Elohim. Ya, bukan 7 meterai Allah, salah. Tapi 7 meterai Elohim atau Tuhan. Amin. Jadi kita nggak gunakan kata Allah lagi. Amin. Kalau orang ada Roh Kudus pasti beres. Amin. Kita dibereskan kalau disayang sama Bapak Yahweh. Amin. Jadi dulu kita panggil Allah, ya, tapi sekarang kita panggil Bapak Yahweh. Amin. Ya, dulu kita nggak bisa apa-apa, tapi setelah kita melayani, kita bisa berbuat untuk Tuhan. Amin. So itu kita harus terus mengasihi Tuhan. Jangan ada yang mundur. Amin. Jangan ada offline. Jangan ada, tapi maju terus. Ada haleluya. Tidak ada kata offline, adanya online. Kurang-kurang ini ya. Dan gitu baru online. Harus on terus, on banyak. Ya, kitab Wahyu adalah kitab yang suka dimengerti oleh banyak orang. Suka, benar, suka kalau membaca kitab Wahyu itu suka sekali sudah mengertinya. Ya, kata Wahyu itu berasal dari apokalipsis yang berarti membuka sesuatu atau apa tuh terbukanya sesuatu yang tertutup dibukakan. Ya. Aduh haleluya Pak. Oh ya maju ke depan. Ya biar semangat. Biar kena transfer Roh Kudus. Ya. Jadi konsep dalam bahasa Ibrani Alkitabiah untuk konsep wahyu itu melihat atau tersikap sebenarnya. Jadi melihat tersikapnya sesuatu. Jadi menurut kamus juga KBBI, kamus besar bahasa Indonesia itu karangan Purwadarmita, dia bilang wahyu itu adalah ilham atau ajaran atau petunjuk. Jadi kalau saudara mau tahu petunjuknya adalah di kitab Wahyu ini adalah ilham itu memang luar biasa. Bible juga basic instruction before leaving earth. Apa tuh artinya? Aduh haleluya dulu saya berdoa ya biar PR. Jadi ya saudara, dalam surat Timotius ini dulu wahyu itu adalah petunjuk atau ajaran Tuhan yang diturunkan dalam perwujudan melalui mimpi dan lain sebagainya. Tetapi wahyu juga adalah ilham. Nah, ada yang namanya ilham bagus. Kalau anak Tuhan namanya ilham bagus. Ada juga sebelah kita namanya ilham. Jadi beda. Jadi beda tipis ya gitu kan. Jadi kita sudah Yahweh, bukan Allah lagi, amin. Yahweh betul ya. Nah, senang kita dibawa dengan kasih. Kasih itu harus berkobar. Ya, waktu itu kita angkat pujian harus berkobar. Kasih itu harus mau melayani, katanya. Amin. Ya, dalam surat Timotius Rasul Paulus dengan jelas mengatakan ini, boleh Stephen keluarin. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Berkata ya, segala tulisan yang diilhamkan Elohim memang bermanfaat untuk apa? Pertama mengajar. Saudara mau diajar, amin. Terus untuk menyatakan kesalahan, kalau saudara salah, oh iya betul. Nah salah saya nih mau dibetulkan, amin. Oleh apa? Oleh firman Tuhan. Ya untuk memperbaiki kelakuan baik di kelakuannya nggak beres nih jadi beres, amin. Dulu kata
diskotik paling sekarang. Kalau diskotik aja musiknya, waduh, tapi gereja harus lebih dari diskotik. Amin. Sebab diskotik kan buatan Lucifer, Tante Lucy, atau Om Lucy. Tapi gereja itu adalah buatan Bapak yang sendiri, Roh Kudus yang pentingnya. Jadi untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran, juga orang yang pernah dididik. Amin, dituntun oleh Roh Kudus. Dengan demikian tiap-tiap manusia 17-nya manusia kepunyaan Elohim diperlengkapi untuk apa? Perbuatan baik. Ada haleluya. Jadi senang kalau ada haleluya. Memang kalau doa nggak bisa doa, saudara haleluya dulu. Nanti Roh Kudus dorong saudara. Saudara berbicara dalam bahasanya Roh Kudus. Ya silakan. Ada amin. Saudara dituntut Roh Kudus. Saudara jangan membatasi pekerjaan Roh Kudus. Amin. Ada haleluya ya. Berarti seluruh kitab yang diilhamkan oleh Elohim bermanfaat untuk apa? Satu, pengajaran katanya. Kedua, apa? Teguran. Ketiga, perbaikan. Keempat, pendidikan dalam kebenaran. Jadi dididik dalam kebenaran. Ya 2 Timotius 3:16 tadi. Sehingga manusia lain diperlengkapi untuk setiap organ yang dapat menjadi sempurna. Amin. Dia sempurna, ya sebab itu kita harus sempurna. Kitab Wahyu merupakan ilham dari Elohim yang diberikan Yesua, ya, yang diberikan Elohim kepada Yesua dan kemudian diteruskan kepada Rasul Yohanes hambanya. Jadi diteruskan. Jadi Wahyu 1 ayat 1 boleh, siapa yang mau baca besok kalau Wahyu 1 ayat 1. Wahyu 1 ayat 1 Ruby. Wahyu 1 ayat 1 dari ILT. Wahyu Yesua Hamasyah yang telah Elohim berikan kepadanya untuk memperlihatkan kepada hamba-hambanya apa yang harus terjadi dengan segera, dan dengan mengutus melalui malaikatnya dia memberitahukan kepada hambanya Yohanes. Ya, amin ya. Jadi terima kasih Pak Ruby. Jadi Yohanes 4 kali menyebut namanya sebagai penulis kitab Wahyu dalam Wahyu 1 ayat 1, Wahyu 1 ayat 4, Wahyu 1 ayat 9, dan Wahyu 22 ayat 8. Jadi semua tulisan semata-mata adalah ilhaman dari Roh Kudus. Jadi bukan oleh dorongan manusia, keinginan manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus. Ada haleluya. Ya, Alkitab juga menyebutkan bahwa kitab Wahyu merupakan kitab nubuatan. Jadi karunia 9 karunia ada karunia nubuat. Karunia bernubuat. Haleluya. Wahyu 22 ayat 7 sampai 10. Nubuatan berarti sesuatu yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia dan bukan berasal dari manusia itu sendiri, bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari dorongan atau kuasa Roh Kudus. Jadi saudara harus mempunyai Roh Kudus. Amin. Saudara yang percaya itu sudah ada Roh Kudus. Jangan disia-siakan itu Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara dan saya ya. Orang yang merasa dorongan Roh Kudus ya kemudian berbicara atas nama Yahweh. Ya, dia membicarakan inilah yang dimaksud dengan nubuatan. Dia tidak akan mengangkat perkataan dirinya sendiri, tetapi dari setiap firman. Amin. Makanya saudara ketika saudara memuji penyembahan, saudara bermazmur, ada yang berbahasa lidah, ada yang bernubuat menafsirkan bahasa lidah, ada karunia penyembuhan, ada itu karunianya. Jadi saudara bermazmur juga ada. Raja Daud selalu bermazmur, dia hebatnya itu. Ya, Raja Daud paling dikenang sama bapaknya, paling disayang. Ya, dia seorang pemuji, dia sebut lagi nari-nari disebut gila kamu, tapi biarin aku sebut gila, tapi aku tidak gila, aku sedang menari di hadapan Bapak Yahweh. Amin. Ya, Wahyu 1 ayat 1 itu dibacakan, artinya Tuhan memberikan wahyu kepada Yohanes suatu apa? Suatu penglihatan tentang apa yang masih akan terjadi, yang segera akan terjadi. Jadi ya, inilah keindahan kitab Wahyu itu, yaitu berisi perkara-perkara yang sedang terjadi. Cuma sedang terjadi, lihat dunia ini sedang kacau beliau ya. Kacau balau kan. Waduh, ini mau ini yang suka dengan politik hebat. Tahu ini. Waduh, luar biasa. Amerika mau serang Iran atau gimana ya? Saya kurang ngerti lah itu politik, tapi harus tahu juga sedikit lah. Ya, waduh, ini memang kitab suci juga katakan. Makanya bersiap-siaplah, berjaga-jagalah. Waktunya kapan saudara dipanggil? Amin. Kalau saudara nggak siap, pas dipanggil, aduh, ngeri
ya saudara. Apalagi rapture, kita sedang menanti rapture. Sebab itu di sana juga ada gambar Tuhan Yesus rapture di sana. Hitunglah waktu. Waktu ini bagi manusia 1000 hari, bagi Tuhan 1 hari. Bagi manusia lama 1000 hari, bagi Tuhan sehari. Ya saudara. Jadi kita ditulis oleh Rasul Yohanes dan Yohanes itu dikuasai Roh Kudus. Gak mungkin dikuasai oleh yang lain tapi kuasa Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu Saudara, untuk dapat mengerti isi kitab Wahyu kita wajib dikuasai oleh Roh Kudus. Amin. Bukan roh daging tapi Roh Kudus. Ada amin. Ya. Baik pikiran dan perasaan hati kita harus dikuasai Roh Kudus. Ucapan kita harus dikuasai Roh Kudus. Ya. Kita harus sepenuhnya dikuasai Roh Kudus agar kita mengerti apa yang kita pelajari. Ya, apa yang kita renungkan, apa yang kita baca. Pagi-pagi mesbah doa, sudah berdoa. Nanti juga ada mesbah doa. Bu Maria sudah bilang sama saya, Pak Jeremia nanti hari Rabu pokoknya pengen di rumah saya. Tapi pengen jam 4 sore siap ya. Ada mesbah doa lagi, jadi buka mesbah doa di sini satu. Mesbah doa Elia di tempatnya Om Alidia, di mesbah doa apa juga nanti doa dulu. Tanya mau mesbah doa apa, nanti mesbah doa apa, nanti Cimimin kebagian juga. Jangan susah itu rumah dijadikan rumah. Nanti rumah ini semua. Nanti kawan-kawan di rumah Pak Robi mungkin di sana. Rumah doa ya kita doa. Rumah Pak Iwan Paulus juga ya. Haleluya ya, sebab nanti keliling rumah Pak Abraham juga kan. Ya, jadi Roh Kudus itu apa? Kita harus dikuasai Roh Kudus supaya mengerti apa maunya Bapak ya atau Tuhan. Jangan maunya kita. Kan katanya ada pujian suka-sukanya Tuhan. Berarti suka-sukanya Tuhan. Amin, suka-sukanya Bapak Yahweh. Pilih saudara dan saya. Rasul Paulus dengan tugas menulis surat dalam jemaat di Korintus. 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 14 berkata demikian. Mengenai pentingnya kita dikuasai Roh Kudus untuk dapat mengerti perkara-perkara rohani. Untuk dapat mengerti perkara-perkara rohani, ya, kita harus mempunyai Roh Kudus. Setiap orang percaya harus punya Roh Kudus. Haleluya. Tidak heran jika banyak orang tidak mengerti bahasa kitab Wahyu. Karena apa? Karena tidak mengerti apa yang dikemukakan di dalamnya. Ya, kalau ada Roh Kudus, saudaramu mudah meneteskan air mata. Kalau aku salah, ya aku salah. Benar Pak, aku didoakan Roh Kudus, memang aku ditegur juga, aku salah juga. Itu indah kan? Iya. Gak usah ditegur sama saya. Udah Roh Kudus, lembutkanlah hatiku ya Yahweh dengan firman-Mu tiap hari. Oh, tiap hari. Tidak heran ya. Jadi orang yang ada Roh Kudus dia mudah, amin, mudah nangis, mudah menyembah, hatinya hancur. Karena apa? Ada pujian, hatinya Tuhan hancur karena saya. Waktu dia mati di salib, waktu dia mati, korbankan darahnya buat saudara. Makanya ada tubuh dan darah perjuangan kudus, supaya kita mengingat kebaikan Tuhan. Dia berkorban karena dosa saudara yang besar maupun kecil. Dosamu yang sudah membantu pun akan hancur dulu. Ada haleluya. Saudara sedang dipilih. Kalau sudah dipilih jangan keraskan hati. Jangan mau kemana-mana lagi. Amin. Jangan mau ke mana-mana. Saya lihat tadi kok ya kan duduk di tempat itu terus kayaknya. Saya sudah tetap pakai warung di situ. Jadi yang lain sudah tetap biasanya sudah di situ. Kayak ada magnet gitu kan. Roh Kudus. Ayat 1 ayat 3 dikatakan saudara, dengan mempelajari kitab Wahyu khususnya ini, dengan aja kita akan mendapat suatu perjanjian. Ada janji yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Janji itu indah seperti yang tulis dalam kitab Wahyu 1 ayat 3. 1 ayat 3. Boleh Pak Robi lagi karena Pak Robi sukanya baca firman. Jadi kita dengar firmannya. Ada lebih ya. Wahyu 1 ayat 3. Memang ada juga Stephen nanti. Ya, setelah ayat 3. Berbahagialah siapa yang membaca dan siapa-siapa yang mendengarkan perkataan-perkataan nubuat ini dan yang memelihara apa yang telah tertulis di dalamnya,
sebab waktunya sudah dekat. Tuh, waktunya sudah dekat. Kalau Pak Agus senang di ini, pakai ini, biar masuk YouTube, biar dikenal. Amin. Kenal nama Yahweh. Haleluya. Jadi berbahagialah. Maukah kita hidup berbahagia? Mau ya, amin dong. Amin. Harus langsung amin. Jangan diam dulu tapi langsung amin. Ada yang diam tapi hatinya amin. Ada di hati tapi amin. Amin. Diproses dulu. Hah? Ya maksudnya nggak langsung amin, mungkin mikir dulu diproses. Oh, nah, Itu yang terlambat. nah, ya itu. Biasa manusia pakai pikiran, logika. Iya. Jangan. Kalau Tuhan tuh maunya hati, amin. Iya. Makanya serahkanlah hatimu. Serahkan hatimu Iya. padanya. Jadi serahkan. Jadi kita jadi cepat, gerak cepat. Romus bekerja memang ketika zaman itu gerak cepat. Enggak ada ampun. Pekerjaannya luar biasa. Asal buka hati. Amin. Amin. Ya. Kalau itu cuan cuma pakai pikiran, jangan. Jangan cuan terus. Sekarang firman. Amin. Haleluya ya. Berbahagialah. Jadi maukah kita mengetahui apa yang akan terjadi dan segera terjadi? Ada haleluya? Betul ya. Marilah kita mempelajari kitab ini di bawah pimpinan Roh Kudus. Yang itu paling ya, di bawah pimpinan Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran itu. Itu ada di Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus membawa dia membawa seluruhnya. Ada apa? Membawa Ibu Yeni kepada kebenarannya. Bertobat percaya Yesus, tinggalkan yang lalu. Masa purbakala. Ya. 7 sekarang saya mau bawa di bab 1 ini 7 meterai ini. Ya, 7 meterai ini sesuatu yang ini kita temukan dalam kitab Ayub itu ada 7. Angka 7, ada angka 8, angka sempurna. Angka 7 juga angka sempurna, saudara ya. Yang mencolok itu angka 7 dibandingkan dengan angka-angka lain. Ada 7 jemaat. Ya, jemaat Sardis, Efesus, yang dipuji, jemaat Philadelphia. Kalau tidak salah ya, angka 7 umumnya berbicara angka sempurna. Ya, angka sempurna tentang sesuatu yang sempurna, sesuatu yang lengkap, tetapi angka 7 berbicara tentang akhir zaman. Tentang akhir zaman angka 7 ini ya saudara ya. Dan seperti menorah juga 7. Amin. Roh Yahweh ada padanya. Wah, roh nasihat roh iman dia ada 7 juga. Ya. Jadi inilah yang menarik pada kita ya, adalah adanya angka 7 meterai, 7 sangkakala dan 7 malapetaka di kitab Ayub. Inilah yang akan terjadi saudara zaman. Di akhir zaman akan terjadi kalau kita sungguh-sungguh semakin mengasihi, semakin wajahnya bercahaya. Amin. Ada kemuliaan Bapak Yahweh saudara. Kalau lihat kita semakin kita dekat dengan Tuhan, wajahnya seperti Tuhan. Amin. Kalau kita ikut setan, wajahnya seperti setan. Tapi ikut bapaknya, wajahnya akan seperti bapaknya. Amin. Saudara mau seperti bapaknya? Iya, kan kita anaknya. Nah, inilah yang akan terjadi zaman dan hal ini banyak menarik perhatian orang Kristen ya. Di dalam kitab Ayub disebutkan bahwa ada sebuah kitab yang ditutup termeterai, yang nggak bisa dibuka, saudara ya. Yang mulai tapi sudah mulai dibuka satu persatu. Wahyu 6 ayat 1. Boleh Pak Robi lagi nih. Wahyu 6 ayat 1. Wahyu 6 ayat 1. Wahyu 6 ayat 1. Anak domba membuka keenam meterai. Dan aku melihat ketika anak domba itu membuka satu dari meterai-meterai itu, dan aku mendengar satu dari keempat makhluk hidup itu yang berkata bagaikan bunyi buntut, marilah dan lihatlah. Nih keempat makhluk berkata yang satu, marilah lihatlah katanya. Lihatlah gulungan kitab itu kan. Jauh sebelum kitab Ayub ini ditulis sekitar 509 sampai 609 sebelum Masehi. Yang hiduplah seorang nabi yang bernama Daniel. Daniel seorang yang taat, takut dan setia kepada Bapak Yahweh. Tuhannya Bapak Yahweh dia paling setia ya. Sejak masa mudanya sampai tuanya Daniel selalu taat dan dengar-dengaran. Amin. Saudara dan saya harus dengar-dengaran suara Roh Kudus. Artinya suara Tuhan. Amin. Suara firman yang saudara baca. Ya.
Sekalipun Daniel itu diancam dengan aniaya, dengan bahaya, dengan kesulitan, dengan kesukaran, bahkan dimasukin dalam gua singa, tapi Daniel tetap taat. Dia nggak takut, dia nggak peduli orang mau ngomong apa. Kalau tentang kebenaran dia nggak peduli. Amin. Kan Daniel seorang yang taat dan setia ya. Namun demikian Daniel sama sekali dia tidak memperdulikan apapun juga yang dikatakan orang. Mau dibilang apa, nggak peduli. Ya, itulah sebabnya Tuhan Bapa Yahweh memberikan kepadanya penglihatan dan nubuatan. Dan masih banyak diberikan penglihatan dan nubuatan. Ya, jadi suatu hari Tuhan berkata kepada Daniel seperti yang tertulis dalam kitab Daniel 12 ayat 4. Ya, kitab Daniel 12 ayat 4, Daniel katanya, sembunyikanlah segala firman dan meteraikanlah kitab itu sampai akhir zaman. Banyak orang akan kian berlari dan pengetahuan akan bertambah. Ini ya zaman pengetahuan nama Bapak kan sekarang sudah terbukanya. Dulu mah boro-boro, ayolah saya nyembah Allah lah biarin. Kan itu kan dia kayak ke gereja, kan dia asup deui, kan dia deui sapenting makan. Jangan, saudara, hidup itu bukan karena makan, saudara. Ya. Bukan, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan ya, mulut. Jadi Daniel ini luar biasa dikasih penglihatan dan nubuatan. Ya. Yang dimeteraikan adalah sebuah kitab berisi banyak seperti ditulis dalam kitab Wahyu. Beberapa hal yang sekian banyak hal seperti yang disebutkan kitab Wahyu dimeteraikan oleh Bapak Yahweh dijelaskan dalam kitab Daniel 1 ayat 3. Daniel 1 ayat 3 saya baca langsung. Pada waktu itu akan muncul Mikael. Nih Daniel 1 ya 12 ayat 1 3. Dan apa katanya, pemimpin besar yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Mikael ini pemimpin besar yang akan mendampingi anak-anaknya. Dan akan ada suatu masa kesusahan besar, masa kesukaran nantinya akan ada. Ya, jangan dipikir dunia enak, jangan tinggal di dunia ini. Kita harus tinggalkan dunia ini. Ada haleluya. Ya, seperti yang belum pernah terjadi sejak bangsa-bangsa ada sampai pada waktu itu. Dan pada waktu itu bangsamu akan dibebaskan, yakni semua orang yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Jadi nama kita itu harus ditulis, amin, dalam buku kitab kehidupan. Terus apalagi ayat kedua, dan banyak di antara orang-orang itu yang tertidur di dalam debu tanah akan bangun. Orang yang tidur ini ya. Orang yang dalam tanahnya mati itu tertidur sebenarnya, ya, akan bangun sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk menjadi malu dan kejijikan yang terkekal, ya kan? Dan orang-orang yang ketiga bijaksana akan bercahaya bagaikan cahaya cakrawala. Mereka yang menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang selamanya. Rasul menuntun banyak orang kepada kebenaran. Nama Yahweh, nama di atas segala nama. Saudara itu seperti bintang-bintang. Saudara akan menjadi bercahaya seperti cakrawala. Amin. Ada amin. Dan yang pertama atau yang dikemukakan dalam kitab ini meteraikan yang baru akan dibuka pada apa? Pada akhir zaman adalah akan datangnya waktu kesesakan. Ini yang mau dibuka nih. Kesesakan, kesukaran besar. Aduh, sekarang ekonomi juga sudah berat gitu kan ya. Sekarang udah kerasa ini ya gitu kan ya. Yang belum pernah terjadi sejak bangsa-bangsa itu ada sampai bangsa-bangsa yang ada pada waktu itu. Karena keadaan seperti itu belum pernah terjadi, jadi rasanya sukar kita untuk menceritakannya. Kesukaran apa yang akan terjadi kan gitu kan. Namun kita akan mengerti jika kita mulai mempelajari kitab Wahyu ini. Kalau kita mempelajari kitab Wahyu, baca kitab Wahyu itu akan mendapat berkat yang luar biasa. Ketika saudara baca itu akan 2 kali lipatnya, saudara. Ya, oleh suatu masa katanya yang masa aniaya terhadap umat Tuhan. Nanti akan ada masa aniaya umat Tuhan. Nanti jangan dikira nggak ada, makanya ada rapture itu, saudara. Orang yang setia, yang penuh dengan, yang dikuasai Roh Kudus, penuh dengan Roh karena dia mau baca firman. Kalau saudara mau baca firman, saudara akan dipenuhkan dengan Roh Kudus.
itu akan dibebaskan. Amin. Suatu masanya yang besar dalam umatnya, suatu masa tentang murka Yahweh yang akan dicurahkan ke atas muka bumi juga. Jadi bukan saja masa aniaya besar, tapi murka Yahweh akan dicurahkan. Yang kedua, hal yang kedua adalah tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput katanya. Bangsanya, umatnya Tuhan akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis di dalam buku kitab kehidupan itu. Ya, ada umat terluput dari aniaya, kesusahan, kesukaran, kesesakan yang besar. Ya, jadi selanjutnya dan banyak dari antara orang yang telah tidur akan bangun. Kalau tidur akan bangun. Jadi bangun dia tidur. Pernah kakak saya waktu itu, papa saya berarti kita bakar boni cilincing, papa mama saya enak aja kamu. Jangan coba-coba nanti Amos 2 terjadi buat kamu. Kamu coba-coba lawan Bapak Yahweh, jangan dibakar, yang sudah kubur jangan dibakar lagi. Ada amin? Jangan ada kebangkitan orang mati. Kecuali di Jepang itu urusannya pemerintahnya mendukung nanti kan, karena memang susah nggak ada tanah, itu beda lagi ceritanya. Tapi yang punya tanah masa nggak kebeli tanah aja kuburan? Iya gitu kan? Akan bangun dan bangkit sebagian untuk mendapatkan hidup kekal di yang bangun ini. Ya, tetapi pada kebangkitan pertama ketika Yesua datang, kebangkitan pertama, sebagian untuk mengalami kehinaan, kengerian. Waduh, kehinaan, kengerian yang kekal terjadi itu pada kebangkitan kedua. Kebangkitan pertama ya, kebangkitan kedua itu kengerian di mana orang-orang yang tidak beriman akan dibangkitkan untuk dihukum selama-lamanya. Bukan orang yang musuh Tuhan. Iya, Tuhannya yang mana kamu? Kalau Tuhannya Yahweh pasti selamat. Amin. Mengusir setannya dalam nama Tuhan Yahweh Yesus pasti selamat. Amin. Firman Tuhan katakan, barang siapa berseru nama Yahweh dia akan diselamatkan. Amin. Takut akan Yahweh memperpanjang umur Oma. Baik umur dia Oma akan siapa? Kalau Opan belum ada. Masih muda kita semua. Amin. Yang kelihatan ya gitu ya. Oh haleluya sudah. Jadi yang ketiga sudah adalah orang-orang bijaksana itu akan percaya seperti cakrawala. Lihat Pak Ihab, makin percaya karena makin mau mendekat kepada Elohim. Amin. Semakin saya mau cari Tuhan saja. Sudah bosan aku hidup cari dunia. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Amin. Jangan cari aduh. Jangan cari gara-gara, tapi cari Tuhan. Ya. Orang yang bijak dan bercahaya bagai cakrawala. Ya. Jadi ini adalah gereja Tuhan. Gereja Tuhan di akhir zaman yang akan dipermuliakan oleh Tuhan Yesus HaMashiach. Mereka Tuhan bercahaya. Amin. Ya. Bercahaya penuh dengan kemuliaan Allah yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selamanya. Ini adalah kemuliaan dari gereja Tuhan. Ya, orang-orang yang bijak yang menuntun banyak orang, yang mendoakan jiwa-jiwa. Jangan doakan buat saya. Jangan saya terus, tapi doakan anak saudara. Amin. Keluarga saudara, ya, cucu saudara juga, ya, yang membawa mereka kepada kebenaran. Amin. Yang masih salah menyembahnya kita bawa kepada kebenaran. Bukan kita terbawa arus, kita harus melawan arus begitu kan? Jangan terbawa arus ke sini, arusnya ini. Arusnya apa? Penyembahan berhala ikut. Jangan. Gila bangsa-bangsa berhala, tetapi Yahweh lah pencipta dan bumi. Jadi kita kembali kepada kebenaran. Ya, disebut kita fanatik. Kenapa kamu fanatik dengan nama berhala? Ya iyalah. Saya kan sudah menyembah Tuhan dikasih karunia, menyembah Tuhan yang benar. Yahweh nggak mau lagi menyembah berhala gitu kan? Jadi sekarang kita belum dapat menjangkau akal budi pikiran kita dengan apa? Seberapa hebat pada saat semua dikatakan dalam kitab Daniel 12 ayat 1-3 ini. Ya. Jadi selanjutnya Tuhan Yesus berkata kepada Daniel dalam Daniel 12:4, Daniel sembunyikanlah segala firman ini sampai akhir zaman. Orang akan menyelidiki, orang pengen tahu
Terus kian berlari. Jadi kian berlari itu artinya sekuat tenaga dia mencari penyembahan saudara, pujian saudara, ibadah itu cari. Jangan loyo-loyo gitu. Jangan leles keyop. Jangan kayak apa tuh? Yang suka jalannya pelan-pelan tuh apa tuh? Kuyak ya. Kurang. Ya kurang-kurang sudah ya. Tapi jangan saudara. Siapa yang dapat membuka kitab meterai sekarang? Sudah dekat. Siapa yang bisa buka kitab meterai ini? Nggak ada satu manusia pun nggak bisa. Di surga pun nggak ada yang bisa, malaikat juga. Yang di bawah bumi, di bawah air sekalipun nggak ada yang bisa. Ya, inilah kepada Rasul Yohanes, Bapak Yahweh memperlihatkan kitab termeterai itu di Wahyu 5 ayat 1 sampai 5. Ya. Jadi dapatkah saudara membayangkan bagaimana katanya perasaan Rasul Yohanes ini ketika melihat sebuah kitab termeterai itu dibukakan. Dia menangis saudara ya. Ya, padahal kitab itu penuh dengan tulisan bagian luarnya dan bagian dalamnya, itu hebatnya saudara ya. Sampai-sampai ya. Jadi di surga aja gak ada yang bisa buka. Saudara, apalagi di bumi ini. Di dunia ini gak ada yang bisa buka sampai di bawah bumi. Sampai dunia orang mati nggak ada yang bisa, amin. Makanya jangan panggil orang mati, jangan di rumah orang duka. Saya ketemu itu ibu itu yang sudah mati datang nangis, jadi saya nggak berani takut, jadi takut tadi saya nggak mau ke situ. Ngapain lihat, usir dalam nama Yesus Masias, jangan lihat dia setan, amin. Soalnya ada kesaksian dari satu orang, kita lihat ini kalau orang China sih meninggal datang rohnya itu datang sama dia. Nangis dari sebenarnya selamat. Itu setan menyamar orang mati. Jangan dilihat. Amin. Boleh ke kuburan, bersihkan kuburan itu, rapikan. Amin. Ya, orang tua kita bersihkan, rapikan, sapu, jangan kotor. Amin. Jangan dikotorin. Haleluya. Sebab Tuhan datang nanti akan apa itu? Orang mati dibangkitkannya. Jadi kitab Wahyu ini, padahal kitab itu penuh dengan tulisan yang tadi saya sudah bilang ya. Di surga udah tidak bisa buka. Wahyu 5 ayat 4 berbunyi, dan aku menangis, kata Yohanes, terseduh-seduh, karena tidak seorang pun didapati layak untuk membuka dan membaca kitab itu atau melihatnya. Ya. Lalu siapa yang dapat membukanya, pertanyaannya? Ya, Wahyu 5 ayat 5, inilah jawabannya. Boleh Pak Rudi, Wahyu 5 ayat 5 ya. Ini jawabannya saudara. Siapa yang bisa membuka? Yesua HaMashiach. Udah jelas ya. Yesua HaMashiach adalah anak domba. Amin. Bukan anak domba Allah. Salah Allah. Anak domba Elohim. Putra domba Elohim. Amin. Dulu saya panggil itu, udah enggak lagi. Amin. Ya. Wahyu 5 ayat 5. Wahyu 5 ayat 5. Dan seorang dari antara para tua-tua itu berkata kepadaku, janganlah menangis, lihatlah, singa yang berasal dari suku Yehuda, tunas Daud, telah menang untuk membuka kitab itu dan melepaskan ketujuh meterainya. Ya, haleluya ya. Jadi pujilah Yahweh. Jadi saudara, keinginan untuk mengetahui apa yang terdapat dalam kitab yang termeterai itu akhirnya dalam ratusan tahun itu sebelumnya, sejak zaman Nabi Daniel, akhirnya terpenuhi dan dapat dibukakan. Siapa yang membukanya? Adalah tunas Daud. Amin. Dari suku Yehuda adalah Yesua HaMashiach. Amin. Jadi Yesua HaMashiach karena dia adalah Yahweh keselamatan. Ya. Jadi singa adalah raja dari segala binatang. Sedangkan Yesua adalah raja dari suku Yehuda. Ada amin. Jadi Yesua adalah tunas Daud, dikatakan tadi tunas Daud yang sudah menang. Yesua juga dia mati di atas kayu salib. Dia telah mengalahkan musuh-musuhnya. Ya, sebagaimana telah dinubuatkan di dalam kitab Kejadian 3 ayat 15. Ketika itu Yahweh berkata kepada ular yang telah mencobai Hawa sehingga jatuh ke dalam dosa, ya, dia akan meremukkan kepalamu, katanya. Dia Yesus akan meremukkan kepalanya dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ada amin. Jadi Yesua
Ini artinya bahwa iblis akan menggigit tumit Yesua Masya. Yesua akan menderita, namun justru tumit itulah yang akan menghancurkan, merontokkan apa itu? Menghancurkan kepala ular. Ada haleluya. Jadi kepala ular itu harus dihancurkan. Jadi Yesua telah menang di atas kayu salib. Dia mati untuk menebus kita. Dia menang. Dia bukan saja mati, tapi dia bangkit, dia hidup, dia naik ke surga, menyediakan tempat buat saudara dan saya. Maukah saudara menjadi bagiannya? Amin. Surga tempat di sana bagian saudara dan saya. Ya, Wahyu 5 ayat 6 sampai 8. Dan aku melihat, ya saya baca, dan lihat dari tengah-tengah tahta keempat makhluk itu, dan keempat makhluk hidup itu, dan di tengah-tengahnya para tua-tua itu ada anak domba katanya. Ada Tuhan Yesus yang berdiri seperti yang telah disembelih, nah, ya, yang memiliki 7 tanduk, 7 mata katanya, yang adalah 7 roh Elohim. Ini 7 roh Elohim kan. Yesaya 11 ayat 2. Yang telah diutus ke seluruh bumi. Dan dia ayat 7 datang dan menerima kitab itu dari tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu. Dan ketika dia menerima kitab itu, keempat makhluk hidup itu dan ke-24 itu tersungkur di depan anak domba. Amin. Jadi saudara saya, biar kita tersungkur di kakinya Tuhan. Haleluya ya. Seraya masing-masing memegang kecapi dan bokor, ini ayatnya. Emas yang penuh dengan dupa yang adalah doa-doa orang kudus. Amin. Kita adalah orang-orang yang sudah dikuduskan. Doa-doa orang kudus. Amin. Haleluya ya. Jadi Yesua menampakkan diri sebagai anak domba yang disembelih, yang telah disembelih. Yesua telah menderita mati sekali di kayu salib di bukit Golgota, dan tulisan namanya adalah Yod-Heh-Waw-Heh, yang adalah Yahweh. Yesua adalah istilah mereka Yahudi. Yesua orang asal raja orang Yahudi ya. Dan disitulah segala dosa dia sucikan. Dia ampuni segala dosa yang besar. Dosamu merah seperti kermis akan menjadi putih seperti salju. Seperti kain semua pun akan menjadi seperti kain lena. Itulah kehebatan Tuhan kita. Amin. Gak ada Tuhan yang seperti Tuhan Yesua yang adalah Yahweh sendiri. Ya, hanya Dialah yang layak untuk membuka kitab dan meterai-meterainya. Anak domba itu bertanduk 7 dan bermeterai 7. Sedikit lagi, angka 7 adalah angka sempurna yang tadi saya sudah sampaikan. Jadi angka 7 angka sempurna, dia mempunyai 7 tanduk. Tanduk berbicara tentang kuasa. Jadi ada kuasa. Amin. Jadi saudara diberikan kuasa. Kamu akan menerima kuasa apabila kamu menerima Roh Kudus, diperlukan Roh Kudus. Kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menginjak ular dan kalajengking. Sekalipun minum racun kamu tidak akan mati. Amin. Makanya sebut kalau bengkel jiwa boleh, bengkel jiwa memang jiwa-jiwa harus diselamatkan. Ada haleluya. Ya. Ini berarti bahwa Yesus mempunyai kuasa yang sempurna. Kuasa yang sempurna hanya Dia. Yesus memiliki mata 7, ya, yang berarti bahwa Yesus mempunyai penglihatan sempurna. Amin. Kalau saudara dipenuhkan terus dengan firman Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus, mata saudara menjadi sempurna, bersih. Amin. Kamu bersih karena firman yang membersihkan. Ada haleluya ya, ada firmannya saudara. Jadi kamu bersih karena firman, karena perkataan firman. Jadi ketika saudara berkata tentang firman, saudara sudah dibersihkan. Ada haleluya. Apalagi hati terbuka buat firman. Jadi krisis dan kesulitan yang sekarang kita alami dilihat, yang kita alami dan kita lihat, kita ketahui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia El Shaddai, Dia Tuhan yang Maha Kuasa, Dia El Roy, Yahweh yang melihat. Amin. Dia melihat sampai kedalaman hati kita. Dia bisa memisahkan tulang dan sum-sum kita. Haleluya. Ya. Jadi 7 tanduk itu dapat mengatasi segala masalah dalam kehidupan. Jadi penglihatan yang sempurna Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Ya, firman Tuhan berkata bahwa dalam setiap pencobaan Elohim berkuasa katanya menyediakan jalan keluarnya. Kalau jalan ini mentok, jalan itu mentok, ada jalan keluarnya. Ada amin. Ya, percayalah bahwa Elohim kita adalah Elohim yang Maha Kuasa. Elohim kita mengetahui cara mengeluarkan kita dari kesulitan, dari masalah yang besar.
yang memberikan semua yang kita perlukan. Ada amin? Ulani, semangat terus, haleluya. Bahkan surat Efesus 3:20 mengatakan Elohim kita sanggup memberikan kepada kita melebihi apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan, apa yang kita doakan juga. Bagaimana keadaan saudara hari ini? Keadaan saya hari ini? Ya, saudara bisa menjawab. Apakah kehidupan kita bagi kitab yang termeterai, yang tertutup? Ya, tetapi Bapa Yahweh mengetahui hati sampai ke dalam hati kita. Ya, jadi saudara, janganlah kita ya sampai tertidur rohani. Amin. Jangan. Apalagi di tubuh aja bisa tidur kalau capek, apa rohani? Jangan capek rohani. Amin. Makanya harus kuat. Makanya ada api Roh Kudus itu memberikan dia semangat lagi. Kalau nggak ibadat semangat, luar biasa. Rasanya pengen ketemu nanti sahabat nih, ya. Pengen ketemu lagi, cepat-cepat nih. Memang cepat waktu ini sudah dipersingkat. Ketahuilah Elohim Abba Yahweh, yaitu Tuhan Yesus yang mengetahui segala-galanya. Apa yang kita pikirkan, apa yang tak pernah dilihat mata, ya itu ya. Ya, Maria itu apa namanya? Jadi mata Tuhan pandangannya sempurna, sanggup melihat kedalaman hati. Ada amin? Ya. Asalkan saudara mau datang dan mengaku, ya Tuhan, ya Abba yang ampunilah dosa saya, ampunilah kekeliruan saya, ampunilah kesombongan saya, ampuni, banyak ampuni, terus ampuni. Ya, hati nurani saudara dan saya dapat dibersihkan oleh kuasa firman. Jadi kuasa firman yang tadi saya katakan Yohanes 15:3, kamu memang sudah bersih. Bukan sekali bersihkan, tapi kamu memang sudah bersih. Karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi firman yang dikatakan ya. Oleh karena itu kita segera mempelajari ketujuh meterai yang akan dibuka itu. Ya, dalam kitab Wahyu pasal 6 kita akan membaca bahwa setiap kali meterai itu dibuka oleh anak domba, yaitu Yesus Kristus, maka akan terjadi sesuatu. Nanti dibukakan sudah masih ada ini, jadi nggak bisa sekarang karena banyak. Ada meterai bab kedua itu, meterai kedua, ketiga sampai ketujuh itu. Soalnya nanti dibukakan terus ada yang terjadi sesuatu sampai malam petaka kan ada 7 malam petaka, 7 sangkakala itu ketika Yesua di atas awan itu menyebut saudara, makanya perlu shofar itu ditiup. Amin. Banyak tiup shofar itu sehingga saudara, saya kalau ke gunung tiup shofar, kemana tiup shofar? Amin. Dibersihkan atmosfer udara. Kita bukan lagi hidup hanya ini bermehal, tapi kita bawa firman kuasa. Amin. Sebab Yesus datang ke dunia, dia nggak cerita apa-apa, dia menyembuhkan banyak orang sakit. Dia datang, dia menyembuhkan banyak orang sakit. Apalagi mengusir setan. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus Masiah. Ya. Jadi Rasul Paulus dalam 1 Korintus 2 ayat 10-14 berkata, demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Elohim selain roh Elohim itu sendiri. Amin. Jadi tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Elohim, karena hal itu baginya ada suatu kebodohan dan ia tidak memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi yang rohani dinilai secara rohani. Amin. Saudara, ketika saudara makin bertumbuh, makin maju, saudara dinilai rohaninya. Amin. Kadang-kadang kita saling menasihati, bukan saling menghakimi, amin, tapi saling mengasihi, karena kita mengasihi, amin. Jangan sampai terhilang seperti anak domba yang anak yang hilang. Puji bapaknya waktu dia kembali kan, dia bikin pesta ayahnya, gitu kan? Ya. Ya, di sini yang tadi katakan berbahagialah mereka yang membacanya, mereka yang mendengarkannya, katanya kan, dan yang menuruti semua yang tertulis di dalam kitab ini, ikuti itu. Amin. Disebutlah orang yang berbahagia. Ada haleluya. Saya pernah dulu waktu saya dipenuhkan Roh Kudus di salah satu gereja, saya dipenuhkan penuh Roh Kudus. Saya baca kitab Wahyu, bisa nangis baca kitab Wahyu itu, saudara. Wah, rasanya ini
buka hati kitab Wahyu, saudara baca kitab Wahyu, ya. Akan tetapi peringatan yang keras juga diberikan kepada mereka yang mempelajari kitab Wahyu ini. Peringatan keras juga. Wahyu 22 ayat 11 sampai 19. Sebab aku bersaksi bersama setiap orang yang mendengarkan perkataan-perkataan nubuatan kitab Wahyu, jika seseorang menambah atau mengurangi, akan ada bencana yang telah tertulis dalam kitab itu. Dan jika seseorang membuang sesuatu dari perkataan-perkataan kitab nubuatan ini, Elohim akan menghapus bagian dari kitab kehidupan dari kota yang kudus dan apa yang telah ditulis dalam kitab ini. Amin. Firman Tuhan, kitab yang asli berbahasa Ibrani, saudara jangan diubah lagi. Banyak terjemahan mengubah. Makanya di sini mengerikan. Bagi siapa mengurangi, menambahi, bahkan menggantikan nama Yahweh dengan nama lain, itu akan dihukum. Ngeri di sini saudara. Banyak orang sekarang lagi tersesat. Saudara yang sudah tahu saudara ada Roh Kudus, saudara sampaikan dengan kasih. Amin. Sampaikan dengan kasih. Pasti roh yang dalam saudara akan lebih besar daripada roh mereka. Jangan roh kita jadi kecil, tapi roh dalam saya lebih besar dari roh orang itu. Amin. Karena roh Yahweh itu sangat besar kuasanya dan hebat. Ada haleluya. Dan tidak akan pernah ragu-ragu dengan nama Yahweh kalau saya. Enggak akan pernah ragu-ragu dengan nama Yahweh Yeshua Roh Kudus. Waktu saya katakan kepada orang dunia juga nama ini hebat. Amin. Mereka terkagum dengan nama ini. Mereka akan terperangah. Ya, di samping ada perjanjian kebahagiaan orang yang membacakan mendengarkan menurutnya, ada juga peringatan sangat keras bagi mereka yang menambah dan mengurangi. Saya bilang ya, kata-kata yang tertulis dalam kitab nubuatan ini. Jadi saudara, firman Tuhan sampai di sini dulu. Nanti ada lanjutannya. Biar saudara tunggu lanjutannya. Amin. Saudara, nanti